Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku, kenalin aku Dian Aprilia, mahasiswa S1 Manajemen Universitas Dinamika. Presentasi kali ini adalah pembahasan UTS pada mata kuliah Business System Review yang membahas mengenai pengaruh teknologi baru terhadap retail saat ini. Topik kali ini akan ada 5 pembahasan yang dibahas oleh 5 tokoh, yaitu yang pertama ada Raymond Burke, kemudian yang kedua si Richard Granbury, yang ketiga John Welty, yang keempat Robert Smith, yang kelima Ragnar Nielsen. Yang pertama ada Raymond Burke. Raymond Burke adalah profesor administrasi bisnis Sekolah Bisnis Kelley dari Universitas Indiana di Bloomington. Dulu, hubungan pengecer dan pelanggan dapat dilakukan hanya melalui toko seperti online store, kemudian melalui sales, penawaran melalui surat atau email, atau aplikasi komunikasi lain, dan iklan media massa. Kemudian, saat ini hubungan pengecer dengan pelanggan dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi baru, yaitu dapat melalui media online, seperti website, toko online, atau disebut juga marketplace, pembuatan label, keranjang elektronik yang dapat dilakukan hanya melalui smartphone. Pembayaran melalui kartu debit atau kredit, kemudian bernegosiasi saat ini juga secara online melalui media virtual, dan juga dapat melalui agen cerdas. Selanjutnya, beberapa teknologi baru yang sudah diluncurkan dan sukses, antara lain yang pertama ada pemindai UPC, yang telah digunakan pada toko-toko retail untuk mempermudah check-out barang, meningkatkan akurasi pemeriksaan dan penyimpanan data yang akurat. Yang kedua juga ada videotek. Videotek yaitu sistem komputer rumahan atau juga disebut sebagai gerbang elektronik dengan memanfaatkan televisi rumah sebagai monitor dengan menghubungkan keyboard dan modem sebagai tambahannya. Kemudian videotek digunakan sebagai media mendapatkan informasi, kemudian melihat berita dan juga iklan-iklan. Yang ketiga ada Viewtron. Viewtron sendiri adalah sebelumnya yaitu videotek yang dikembangkan oleh Knight Ridder dan AT&T. Kemudian setelah dikembangkan tersebut pada tahun 1983 mengeluarkan namanya Viewtron. Kemudian yang keempat ada televisi interaktif. Teknologi baru yang diluncurkan dan mengalami kegagalan, yaitu antara lain yang pertama ada pada tahun 1989 munculnya video card yang merupakan sistem nirkabel layar LCD dan komputer yang dipasang di troli yang digunakan sebagai penunjuk peta bagi pelanggan. Kemudian yang kedua ada check out channel milik Time Turner yang merupakan jaringan monitor 5 inch yang diletakkan pada counter kasir. Selanjutnya penyebab dari kegagalan tersebut yaitu yang pertama ada harga yang tidak sesuai dengan penawaran yang diberikan atau terlalu mahal. Kemudian mengkhawatirkan akan kehadiran teknologi yang lebih baru. Kemudian yang ketiga tidak percayanya dengan teknologi atas privasi informasi pribadi dan keamanan dalam transaksi keuangan. Kemudian ada pelajaran yang dapat diperoleh dari penelitian Raymond Burke agar pengecer terhindar dari kegagalan terhadap teknologi mendatang. Itu yang pertama ada gunakan teknologi untuk menciptakan manfaat langsung dan nyata bagi konsumen. Contohnya itu seperti penggunaan label elektronik yang dianggap konsumen sebagai penipuan karena harga yang tertera pada rak harga akan berbeda dengan saat kita melakukan pembayaran pada kasir. Harga yang tertera tersebut akan lebih mahal atau berbeda. Kemudian yang kedua, jadikan teknologi mudah digunakan. Seperti contoh pada toko virtual atau
kita sebut sebagai toko online atau marketplace yang mempermudahkan penggunanya dengan memberikan tur awal saat penggunaan teknologinya. Kemudian yang ketiga adalah melakukan eksekusi penting dengan membuat prototipe, kemudian melakukan uji dan melakukan perbaikan. Dan yang keempat ada ketahui bentuk respon pelanggan terhadap teknologi, karena bentuk-bentuk respon pelanggan tersebut itu berbeda-beda ya satu sama lain. Kemudian yang kelima ada bangun sistem yang kompatibel, yaitu dengan cara pelanggan membuat keputusan sendiri. Dan yang keenam, teknologi yang memiliki sistem pengelompokan sesuai dengan jenis dan bahannya agar mempermudah konsumen untuk menentukan dan memilih produk yang dicari. Yang ketujuh, yaitu pelajari pengaruh teknologi pada apa yang dibeli oleh orang dan cara mereka berbelanja. Dengan melakukan promo atau diskon, keadaan yang tepat yang akan berakibat pada penjualan yang akan meningkat. Kemudian yang kedelapan yaitu mengkoordinasikan semua teknologi yang berhubungan dengan pelanggan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memberikan katalog, kemudian komunikasi melalui telepon atau bentuk hubungan fisik. Kemudian yang kesembilan, tinjau kembali teknologi yang gagal di masa lalu. Gunakan teknologi untuk menyesuaikan program pemasaran dengan kebutuhan pelanggan individu. Dan yang ke-10, memberikan pelayanan yang sama pada konsumen dan pengecer. Dan yang terakhir yaitu bangun sistem yang memanfaatkan keunggulan kompetitif yang ada dengan menetapkan lokasi toko yang jelas, kemudian tata letak yang sesuai, pemilihan produk yang pas, kebijakan yang tepat, dan sistem pengiriman yang amanah, dan bentuk fisik produk yang sesuai. Selanjutnya, yang kedua ada Sir Richard Grenbury. Sir Richard Grenbury sendiri adalah ketua Marks and Spencer yang berbasis di London. Menurut Sir Richard Grenbury, e-commerce akan mempengaruhi semua pengecer dan semua jenis produk yang akan mengubah tampilan penjual secara keseluruhan dan permanen. Terdapat dua contoh gambaran mengenai bagaimana pengecer mempertimbangkan keputusan pelanggan dalam belanja online terhadap kondisi geografi pada suatu negara, yaitu yang pertama di negara Amerika Serikat. Banyaknya populasi orang di sana membuat membeludaknya pelanggan dari satu toko ke toko lain, sehingga banyak orang yang akan memilih belanja online. Belanja online pun dianggap bukan sebagai prioritas pertama dalam berbelanja. Kemudian yang kedua yaitu ada di negara Inggris. Lokasi toko yang jauh tidak mempengaruhi pelanggan untuk melakukan pembelian secara online. Oleh karena itu, manfaat e-commerce tidak begitu terlihat karena pelanggan lebih nyaman dengan membeli secara langsung. Seiring berjalannya waktu, konsumen akan membutuhkan teknologi karena yang pertama, berbelanja barang dengan jarak yang jauh dapat dilakukan dengan mudah. Kedua, belanja online dapat memberikan informasi secara lengkap dan jelas. Yang ketiga, proses transaksi yang lebih cepat. Selanjutnya, banyak juga produk-produk yang memberikan kenyamanan jika konsumen membeli secara offline. Antara lain ada air, kemudian buah, dan juga pakaian mewah yang di mana para konsumen tersebut lebih nyaman atau lebih asik untuk pembelian secara offline datang ke toko atau store. Gitu. Next. Selanjutnya, beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mewaspadai dampak buruk internet terhadap sebuah perusahaan retail adalah dengan yang pertama, selalu mengetahui apa yang dicari oleh pelanggan. Oleh karena itu, kita harus selalu menyediakan semua barang yang akan menjadi suatu pemasukan. Kemudian yang kedua, menentukan harga dengan tepat untuk produk yang dijual dengan cara menganalisis kondisi pasar melalui laporan penjualan, hasil survei, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, menyediakan fasilitas pendukung kepada pelanggan seperti tempat parkir yang luas.
Dan yang keempat, menghadirkan nuansa yang dapat menciptakan pengalaman mengesankan bagi pelanggan. Selanjutnya yang ketiga ada John Welch. John Welch adalah dekan London Business School. Menurutnya, faktor-faktor yang membuat pelanggan berlangganan pada suatu toko, yaitu yang pertama ada faktor mengenai produk, seperti harga produk itu sendiri. Kemudian yang kedua ada faktor informasi dan layanan seperti jam buka, kemudian jarak lokasi, dan juga parkir. Yang ketiga ada faktor suasana. John Welch mengatakan bahwa internet adalah tempat persaingan di mana tempat untuk mendapatkan informasi mengenai sebuah produk. Hal tersebut akan menjadi contoh yang akan menimbulkan kelebihan baru yang lebih unggul dalam sebuah produk baru untuk mengalahkan pesaing. Dampak e-commerce. E-commerce dapat dirasakan secara berbeda, kemudian waktu yang berbeda dan pengecer yang berbeda. Dampak e-commerce sendiri yaitu yang pertama, masih banyak pengecer yang meragukan potensi dari e-commerce sendiri. Kemudian yang kedua, banyak pengecer yang dilema dalam mempertaruhkan masa depan pada e-commerce dan seberapa banyak untuk berkonsentrasi pada retail tradisional. Dan yang ketiga ada e-commerce tetap sulit memberikan tampilan toko dan pengalaman yang konsisten sehingga banyak pelanggan yang hanya relatif berfokus pada harga yang ditawarkan saja. Saat ini internet merupakan media penjualan transaksional daripada media pembangunan hubungan. Dampak e-commerce sendiri pada pengecer yaitu yang pertama, pengecer yang memiliki penawaran produk khusus sesuai gaya hidup merasa tidak cocok masuk ke pengalaman online karena bisnis ini mementingkan faktor pelayanan dan faktor suasana yang dianggap sebagai pembeda. Kemudian yang kedua ada pengecer yang menawarkan barang-barang kenyamanan bermerek dan nilai yang lebih tinggi, beranggapan bahwa hal tersebut mendesak mereka sehingga mereka harus berkonsentrasi pada peningkatan proporsi nilai, kemudian kinerja sebagai produk atau layanan mereka relatif terhadap harga, dan mereka beranggapan susah untuk memprediksi kepuasan pelanggan dan tidak konsisten dalam penawaran. Yang ketiga, supermarket dan grosir merasa sangat terbantu karena dapat menjangkau konsumen secara keseluruhan hingga pengguna akhir yang akan tersedia membayar lebih mahal dengan menambah ongkir pengiriman yang tidak menjadi permasalahan pelanggan karena harga yang ditawarkan lebih murah atau lebih rendah. Selanjutnya yang keempat ada Robert Smith. Robert Smith adalah CEO grup Neiman Marcus yang berbasis di Chestnut Hill, Massachusetts. Menurut Robert, kunci kesuksesan berbisnis adalah memiliki model bisnis yang berpusat pada pembangunan hubungan dan memberikan layanan kualitas yang tinggi seperti mampu menjalin hubungan baik dengan rekan penjualan dan pelanggan online maupun offline, harus memberikan pelayanan yang sama dan standar yang sama juga. Dampak perkembangan teknologi yaitu satu, munculnya banyak permintaan barang. Kemudian yang kedua akan mengubah cara pelanggan mendapatkan barang. Yang ketiga, membentuk kemitraan dengan pemasok. Dari berbagai dampak yang disebabkan oleh teknologi tersebut mengharuskan kita untuk pintar-pintar menciptakan peluang dan mampu berhubungan dengan lebih banyak pemasok untuk menyediakan macam-macam barang sesuai permintaan konsumen. Potensi internet bagi pemasok sangat besar, yaitu pengecer adalah berhubungan bagi pelanggan dengan produsen langsung dari seluruh dunia. Oleh karena itu, pengecer harus menciptakan infrastruktur layanan dan sistem yang sesuai dengan bisnis yang ada yang akan
terus menarik pelanggan. Salah satu hal yang dilakukan Robert Smith adalah memberikan pengalaman berbelanja yang lebih efisien daripada toko offline dengan memanfaatkan web sebagai tempat berbelanja. Web juga merupakan peluang besar untuk para pengecer. Web dapat meningkatkan koneksi penjualan dengan pelanggan dengan cara yang sistematis. Yang harus dilakukan hanya menawar kemampuan komunikasi dan layanan yang akan ditawarkan. Robert Smith beranggapan bahwa internet akan berguna sebagai yang pertama menambah wawasan, yang kedua menghubungkan dengan perusahaan, dan yang ketiga layanan penghubung dengan pelanggan. Selanjutnya yang kelima ada Ragnar Nielsen. Ragnar Nielsen adalah Chief Information Officer Karstadt, jaringan departemen store terbesar di Eropa dengan kantor pusat di Essen, Jerman. Pada awal tahun 1950-an di Amerika Serikat, arsitek Austria Victor Gruen menciptakan sebuah revolusi pertama dalam retail dengan mendirikan pusat pembelanjaan yang diberi nama dengan Gruen, yang memiliki desain pengelompokan toko-toko besar yang jauh dari pusat kota dalam satu tempat untuk mempermudah pelanggan mencari kebutuhannya. Menurut Ragnar Nielsen, hal yang perlu diperhatikan meliputi yang pertama memprioritaskan layanan yang sama untuk pelanggan, seperti layanan pengiriman dan rantai pasokan serta manajemen inventaris. Kemudian yang kedua, mengetahui apakah pelanggan mendukung toko kita. Kemudian yang ketiga, kualitas barang yang ditawarkan berupa kelengkapan produk dan pilihan harga. Kemudian yang keempat ada mengetahui dasar-dasar fundamental, yaitu memahami apakah, bagaimana, kapan, dan seberapa banyak toko atau produk yang akan ditambahkan dalam media belanja online. Kemudian selanjutnya teori menurut Ragnar Nielsen saat ini pelanggan tidak hanya berbelanja barang yang merek yang mereka butuhkan, melainkan mereka bisa mendapatkan barang-barang lainnya sesuai kebutuhan baru mereka, seperti gaya baru, kemudian perasaan baru, dan ekspresi baru. Contohnya ketika berbelanja handuk, pelanggan juga bisa menemukan jubah mandi, kemudian sikat gigi, dan sabun elektrik, sabun mandi, dan sebagainya yang berhubungan dengan satu tempat, di mana hal tersebut merupakan teori yang tepat yang diterapkan oleh suatu toko retail sebagai bentuk penawaran kepada pelanggan. Selanjutnya ada strategi atau cara untuk menggunakan e-commerce antara lain. Yang pertama adalah menyediakan katalog produk dalam CD-ROM yang digunakan pelanggan untuk memesan produk baru. Yang kedua yaitu menyediakan sistem point of sale layar sentuh yang digunakan pelanggan untuk mendapatkan info dan memesan produk yang tidak tersedia. Kemudian yang ketiga, menyediakan layanan lain dalam toko retail kepada pelanggan agar tidak merasa bosan dan memberikan suasana baru. Contohnya saja seperti adanya kafe, kemudian tempat makan dan minum, dan yang keempat menyediakan layanan offline secara langsung datang ke store maupun pelayanan secara online melalui website perbelanjaan online. Menurut Ragnar Nielsen, ia mengatakan bahwa belanja online akan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, tetapi tidak akan pernah menggantikan pengalaman belanja secara nyata. Karena pelanggan yang suka berbelanja offline menginginkan pelayanan pribadi dan penawaran belanja yang menarik dan baik. Sedangkan pelanggan online merupakan orang-orang yang menginginkan barang yang sudah pasti dan tidak ingin mengeluarkan tenaga untuk mencari dengan berjalan-jalan
pada toko, melainkan pelanggan online sendiri ingin berbelanja kapan saja yang dapat dilakukan dengan cepat dan harga yang lebih murah. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata maupun perbuatan saya, mohon dimaafkan. Jangan lupa like, comment, and share, dan juga subscribe channel Dean untuk dapatkan notifikasi video-video baru. Sekian dari Dean. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.